Terima kasih Saudara Makro dari Alumni Visipol. Kayaknya tidak jauh berbeda dari mahasiswa-mahasiswa. Saya khawatir nanti mahasiswa setelah lulus juga sama dengan Mas Makro ini apatis karena tidak tahu untuk apa pemilu kalau hanya obrolan janji. Obrolan janji. Tolong ya kita cermati bersama. Kita dikritik tidak bisa-bisa, parpol maaf, katanya obrolan janji. Ini harus mawas diri. Baik, kita selama ini tadi sudah mendengarkan banyak hal. Ini ada perwakilan dari parpol lain, tapi baru datang. Oleh karenanya sebelum keadilan yang nanti aja kita akan berikan kesempatan. Akan kita berikan kesempatan kepada yang sudah hadir lebih dulu dan juga sudah mengirimkan abstraknya. Kalau tadi itu dari berbagai macam peserta, juga penyelenggara. Nah sekarang kita coba dengarkan dari seorang ibu yang ini juga anggota tim ahli Pusat Studi Pancasila, Ibu Suryantoro Sulaiman. Kami persilahkan Ibu. Selamat siang hadirin sekalian. Wah, saya kok kaget ya, ini harus pakai abstrak kok. Jadi kok saya harus hadir di sini, tapi kaget juga. Tetapi saya ingin juga urun-urun rembuk Pak. Nama saya Nyonya Suryantoro Sulaiman. Dan hari ini tahun ini masih diangkat oleh Universitas Gadjah Mada untuk menjadi salah satu tim ahli dari Pusat Studi Pancasila. Saya beberapa belas tahun pernah mengajar di Fakultas Kedokteran UGM dan dua anak saya yang saya ajar dalam filsafat Pancasila sudah menjadi dokter, bahkan salah satunya profesor di universitas ini. Tetapi saya seperti biasa, saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang di sini saya ingin memberikan urun rembuk kepada pemilu damai. Sebenarnya aneh menurut saya, kok ada istilah pemilu damai? Karena seharusnya pemilu itu ya harus damai. Jadi pengertian saya, pemilu itu harus damai. Saya mengikuti pemilu sudah beberapa kali karena usia saya tahun ini adalah 80 tahun. Dan pemilu bagi saya tidak pernah mendapat pendidikan politik. Merupakan kesepakatan bersama masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila untuk mencari pemimpin yang dapat mengembangkan masyarakat Indonesia menuju hari esok yang lebih baik. Hari ini saya bersyukur sekali diundang untuk ada di sini dalam gonjang-ganjing peradaban yang bebas, merdeka, berpikir tentang hukum, dalil, ayat yang diretorikakan tak berujung pangkal dengan kenyataan yang ada. Jadi yang kita dengar, apalagi yang di televisi itu, dengan kenyataan yang ada, kenyataannya banyak pemimpin yang korupsi. Dan satu hal yang untuk saya sangat menyedihkan adalah perempuan-perempuan cerdas ternyata banyak yang menjadi tersangka. Ini sangat menyedihkan bagi saya. Sampai kemarin saya memerlukan naik gunung, masuk ke daerah
melihat tuntutan di daerah gerilya para kemerdekaan. Saya adalah saksi mata, saksi hidup betapa berat penderitaan bapak saya dan pemimpin-pemimpin kita waktu itu. Dan saya bersyukur karena saya mengikuti. Jadi ibu saya tidak mau tinggal di kota, mengikuti bapak saya bergerilya, dan kami sekeluarga mengikuti selama 3 tahun di daerah gerilya di dalam kira-kira 50 desa. Dan saya adalah saksi mata betapa berat penderitaan bapak saya dan pemimpin waktu itu dalam ketidakmampuan bapak. Jadi kalau anak-anak sekarang mencitrakan perang gerilya, mungkin sangat berbeda dengan yang saya alami. Karena bapak saya itu bupati di satu daerah, sehari-hari di perang gerilya itu memakai sarung, memakai caping, dan ketemu dengan Ahmad Yani, Gatot Subroto, Suparjo, terus dan lain-lainnya. Itu perang gerilya. Dan kami di kanon, di mortir, dan segala macamnya. Dan itu betul-betul. Tetapi mereka di dalam tidak mampu apa-apa. Kalau tidak ada perjanjian diplomatik, saya kira kita sudah mati semua. Tidak mampu apa-apa, tetap bersemangat, bersatu padu dengan rakyat. Rakyat siapa? Rakyat yang memberi kita makan, memberi kami makan selama itu. Dan ada satu hal yang ingin saya paparkan di sini. Kenapa saya tinggal di Jogja sampai hari ini? Di antaranya adalah bapak saya akan turun ke kota andai kata Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 juga membukakan diri kepada Belanda. Tetapi ternyata tidak. Jadi kami tetap setia di daerah gerilya sampai akhir perang kemerdekaan. Nah, proklamasi itu menimbulkan apa ya? Harus dipertahankan. Dan mempertahankan itu tidak hanya dulu, tetapi sampai sekarang harus tetap dipertahankan. Dan rasanya itu dikerjakan dengan ikhlas, tulus, dan tanpa pamrih. Nah, di sana, di kaki gunung Tutupan, di hutan itu, saya masih melihat keadaannya, rakyat kita yang masih sangat sederhana. Dan di sana saya masih dapat menghirup udara kemerdekaan yang berdor, masih melihat kemandirian dalam kesejahteraan yang jujur dan sederhana. Dan juga berkepribadian di dalam kebudayaan itu di tengah hutan, di pinggir hutan sekarang ini. Jadi saya seperti bermimpi melihat daerah gerilya yang sudah 60 tahun mungkin kita tinggalkan. Dan itu adalah suatu kedamaian yang abadi. Dan hari ini di sini di pusat kebudayaan UGM ini itu terasa pada kita semua apa yang dikatakan oleh para pembicara itu, carut marut ketegangan, kepongahan, dan kesombongan kebendaan yang bersaing dengan kemegahan alam yang diusiknya. Jadi bagaimana bencana-bencana telah membayar mahal segala sesuatu yang kita bangunkan selama ini di dalam kesombongan kebendaan yang mengancam kebanggaan kebangsaan kita. Kebangsaan itu ternyata saya sangat senang kalau mahasiswa itu masih mau memilih. Tetapi banyak juga orang muda yang ingin keluar negeri, ingin menjadi orang luar negeri saja, ingin bekerja untuk para investor. Tapi saya mengalami bagaimana bapak saya bersedih hati waktu Soekarno
mengembalikan semua investor di Indonesia, menasionalisasikan semua investor, semua BUMN, ya, semua perusahaan investasi yang juga diserahkan pada konferensi media muda, yang sekarang para muda itu tidak pernah tahu bahwa dahulu ada revolusi kedua, yaitu waktu terjadi nasionalisasi mulai dari Stanford sampai Pagelarannya sekarang kerjaan Gajah Mada. Dulu itu Highland dari British Highland di Pagelaran, yang kemudian semua dinasionalisasi dan terjadilah apa yang disebut revolusi kedua. Dan hari ini ternyata banyak orang-orang muda yang menginginkan seperti itu kembali jadinya apa ya kita tidak memiliki semuanya, apa ya kita tidak memiliki pohon lagi karena pohon itu sudah dijual. Saya berpikir mungkin ada anak kehutanan di luar negeri. Saya orang Pati, tetapi Pati itu tidak pernah banjir sederas sekarang. Dan kalau Anda pergi ke Muntilan, pergi ke daerah selatan, kita akan melihat bahwa banyak pohon-pohon jati yang dikeduki bawahnya dan tidak pernah terjadi di zaman Belanda. Yang ini ternyata yang membuat longsor tanah-tanah di daerah pegunungan di Jawa Tengah. Jadi semua hal ini sekarang terjadi hari ini, dan kita tidak peduli. Yang sekarang perlu menurut saya siapa saja, apakah itu insan pemilih, siapa saja, atau mereka yang ingin terpilih atau dapat dipilih, harus menyadari bahwa selain segala hukum-hukum yang diberikan, hukum-hukum positif yang ada yang lebih mengatasi, yaitu hukum etis dengan sanksi sosial yang tidak pernah kita pedulikan, sanksi-sanksi sosial pokoknya, dan hukum etis itu terasa sekali bahwa kita sudah kehilangan pegangan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan hukum filosofis, hukum alam, dan adanya hukum Tuhan yang esa. Jadi itu kita lihat semuanya. Perlu kita menyadari itu, karena di samping itu juga sejarah kita telah membuktikan dan mencatat ternyata juga ada hukum lain lagi yang disebut hukum revolusi. Jadi saya kira saya paling tua di ruangan ini karena saya juga mengalami revolusi tahun 45. Bapak saya sebagai pamung praja copot celana, pergi naik kuda, kemudian bersama Surono Sudomo di Cilacap itu, kemudian melucuti tentara Jepang. Dan itu revolusi itu berjalan luar biasa menyenangkan dan menyedihkan juga untuk berbagai-bagai kalangan. Dan kita juga tahu kalau kita mengembalikan Pancasila itu Pak Ari pada tahun 59, Presiden Soekarno membubarkan konstituante itu hukumnya apa? Coba. Hukumnya juga hukum revolusi. Seorang presiden membubarkan konstituante. Kok bisa? Nah, jadi orang tua kita dalam gejolak peradaban yang luar biasa dengan perubahan-perubahan yang dahsyat ini tetap mengatakan yang paling baik adalah orang-orang yang ingin masuk
coba pegang. Jadi saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa, mempunyai suami yang mempunyai dikendalikan oleh hukum etis yang banyak, yaitu kode etik kedokteran yang seorang istri harus bisa mengikuti apa yang dikerjakan oleh seorang dokter. Dan itu sudah saya lakukan sampai akhir hayatnya. Dan mari kita sekarang berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Tuhan Yang Esa menurunkan insan-insan yang masih tetap Indonesia waspada. Dan kemudian inilah yang harus kita jadikan pemimpin untuk menyelamatkan Indonesia. Untuk menyelamatkan Indonesia. Karena rasanya kok kita kadang-kadang sampai di suatu titik, jadi aku ini orang aneh. Karena orang lain berpendapat lain. Misalnya, itu bisa orang-orang duitnya, kita kerja sukarelawan. Tidak dong, kalau banyak kerja yang harus dikerjakan hari itu dengan sukarela. Hari ini orang obat harus minta uang. Jadi ini yang ingin saya katakan, bahwa kita harus mencoba merubah kenyataan. Tetapi bagaimana? Nah, kita berdoa kepada Tuhan, tapi juga harus berperan serta untuk mengupayakan dari yang kecil-kecil saja, bagaimana kita mencoba juga membentuk manusia-manusia yang healing dan waspada hanya di sekitar kita saja. Jadi kalau saya jelas saya akan menguasai anak-anak saya. Mungkin cucu-cucu saya, cucu-cucu itu pun masih harus berebut dengan besan saya, dengan menantu saya. Tetapi paling tidak kita harus dapat berbuat sesuatu dari yang kecil-kecil. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, dahulu rasanya di keluarga kami itu ada kata yang sekarang tidak pernah kita dengar, sarung. Kalau bupati kok karena nang daerah kekuasaan ini sarung, itu zaman dulu. Seorang yang bupati mengatakan, jadi itu bagus ya, itu ya sarung. Karena dia mengatakan ini bagus, nanti di mobilnya, enggak, itu sudah ada. Yang sekarang kita namakan gratifikasi. Nah, menurut saya, kita sekarang itu harus mencoba kembali kepada gerakan Jepang yang dilansir pada tahun 1908 dari siswa-siswa, bukan mahasiswa. Siswa-siswa Stovia yang umurnya kurang dari 20 tahun. Jadi saya ingin supaya para mahasiswa, siswa-siswa tidak usah dikuliah politik di fakultas atau oleh parpol, tetapi harus belajar sendiri, otodidak. Jadi kebetulan saya menantu jadi wakil ketua Budi Utomo, dan kami mencoba melihat itu gerakan apa sebetulnya. Karena saya sudah kawin 23 tahun dengan Pak Suryanto, tetapi Pak Suryanto itu baru tahu kalau bapaknya itu wakil ketua Budi Utomo. Itu menjelang peringatan 100 tahun gerakan Budi Utomo. Jadi suatu hal yang dari zaman dulu Belanda itu apa ya? Mungkin seperti PKN di zaman Soeharto, Budi Utomo itu. Jadi ini setiap masa itu ada banyak perubahan-perubahan. Tetapi sekarang ini zamannya adalah semuanya terbuka, sehingga kita harus dapat belajar sendiri apa yang dapat kita pelajari sendiri. Dan marilah kita kembali ke gerakan Budi Utomo yang mencoba merdeka itu tidak
akhir, tetapi merdeka yang bermartabat. Jadi ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Dan satu hal ya, mungkin tidak penting, tapi saya menganggap penting. Gerakan kebangsaan Budi Utomo ternyata jadi dari penelitian yang dilakukan oleh penerus cita-cita Budi Utomo tercatat di dalam sejarah mengunggulkan pendidikan manusia pertama-tama yang harus dilakukan oleh para empu yang menangani adat istiadat, kepercayaan, dan kebudayaan di Nusantara. Adat istiadat, kepercayaan, dan kebudayaan Nusantara telah digali oleh Soekarno menjadi kegotong-royongan dan akhirnya tercipta dalam negara Republik Indonesia Pancasila. Nah, sekarang saya ingin kembali. Ternyata empu yang mengajarkan itu siapa? Yaitu perempuan senusana. Jadi kita kembali ke penentu pemilu yang harus damai, bahwa itu yang menentukan sebetulnya gampang saja. Perempuan Indonesia. Para perempuan setuju atau tidak? Para perempuan, ayo Mbak Retno tadinya fasih bicara, setuju nggak? Perempuan ini menentukan pemilu nanti ini mau damai atau mau cukup? Tergantung. Persoalannya, loh, saya sebagai ibu rumah tangga, kalau suami saya sudah almarhum, tetapi saya punya anak laki-laki, punya anak perempuan, punya cucu laki-laki. Awas, orang kenal yang ini itu setiap yang apapun pendidikannya itu akan ditaati oleh keluarga. Jadi saya mengimbau seluruh perempuan di Nusantara itu, mari kita bersama-sama berperan serta di dalam membangun Indonesia dengan cara menentukan pemilu harus damai, harus damai. Perempuan yang menentukan. Kalau tidak nanti tidak usah dimasak nasi goreng ya. Jadi mereka mempunyai tuntutan dan sepanjang sejarah memang perempuan itu menentukan. Jadi penuh itu apakah itu damai ada di tangan para perempuan di Indonesia, tetapi perempuan dalam arti yang sesungguhnya. Untuk ini Bapak Ibu saya harap membaca suratnya Ibu Kartini di dalam Habis Gelap Terbitlah Terang yang bicara tentang mendidik manusia yang pertama-tama, yaitu perempuan. Terima kasih. Itu pernyataan asli dari perempuan bahwa kunci pemilu damai ada pada perempuan. Bapak-bapak tidak perlu kemudian berkecil hati bahwa kalau nanti tidak damai berarti nyalakan perempuan, tapi paling tidak ada perempuan pasti ada laki-lakinya kan. Tidak mungkin hidup perempuan seorang diri. Sehingga sebetulnya bagi saya perempuan kuncinya, tapi yang dikunci adalah laki-laki. Inilah caranya laki-laki dan perempuan untuk pemilu damai tetap memegang peranan penting. Terima kasih Ibu, sekali lagi Ibu sudah berprestasi luar biasa mengingatkan kepada kaumnya para perempuan kunci pemilu damai ada pada perempuan. Nah kita akan dengarkan bagaimana kalau kita melihat pemilu damai itu dari sudut pandang agama, budaya, sejarah. Kita hadirkan Bapak Kiai Haji Janji. Silakan, beliau juga anggota
Otoritatif Ahli Pusat Studi Pancasila UGM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, saya ingatkan Bung Karno kalau memikirkan merdeka tidak dengan mengepal tangan, tapi membuka tangan. Merdeka, silakan dilihat di seluruh dokumentasi baik foto maupun film, karena ini adalah Pancasila. Sekarang merdeka ini kemarahan, ya, tapi merdeka, damai, terbuka, berdasar Pancasila. Itu pemilu damai berdasar Pancasila. Pada sesepuh kami, Ibu Suryantoro Sulaiman, benar bahwa perempuan yang menentukan, tapi betul-betul perempuan. Sekarang yang banyak terjun ke gelanggang politik praktis itu bukan perempuan, itu perempuan. Yang empu-empu itu yang ditampilkan, ya, bukan yang empu-empu, ya. Jadi ada degradasi. Kalau dulu tokoh-tokoh pergerakan nasional yang mewarnai negara ini adalah para empu. Sekarang yang banyak tampil di gelanggang politik para perempuan, ya. Karena mereka tampil di gelanggang melalui popularitas di media yang lebih banyak berbasis pesona psikologi. Itu yang kita rasakan, maka betapa banyak perempuan tampil di parlemen tapi belum banyak memberi andil besar. Mudah-mudahan besok para empu mau turun tangan, tidak hanya para empu-empu itu, benar-benar perempuan. Kuota 30% untuk perempuan, bukan untuk perempuan. Kemudian yang penting kami sampaikan adalah keprihatinan bahwa Pancasila sudah banyak tidak dipedulikan. Kita orang Indonesia harus selalu berpikir, termasuk dalam pemilu ini, basic pelaksanaan adalah nilai Pancasila. Yang kedua, Indonesia, karena kita kadang berpikir tidak lagi Indonesia. Kemarin ada satu acara di TV nasional, orang hanya bicara KP, tidak bicara Indonesia. Meskipun dia mewakili dapil, tapi dia adalah wakil rakyat Indonesia. Yang kedua, bahwa Pancasila tidak hanya sekedar fundamental norma, tetapi adalah filosofische Grondslag yang harus menjadi dasar filosofis dalam setiap membuat peraturan perundang-undangan, termasuk dalam membuat undang-undang dasar. Tapi kita melihat sekarang ini konstitusi kita banyak yang tidak selaras dengan Pancasila, maka carut-marut terjadi. Salah satu contoh, keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Itu konstitusi, Mahkamah Konstitusi itu keputusannya final mengikat disebut di dalam Undang-Undang Dasar 2002. Saya tidak menyebut 45 karena itu sudah rupanya terlalu banyak disebut 45, ya. Itu bertentangan, tidak selaras. Pasal 37 yang mengatur aturan peradilan dan tambahan saja, konstitusi saja bisa diamandemen. Lalu keputusan sebuah majelis malah tidak bisa diamandemen. Ini kadang-kadang menjadi sulit untuk diikuti dengan logika yang benar. Secara moral agama ini tidak masuk, ya. Kalau dalam pesantren ilmu mantik ini tidak nyambung. Konstitusinya saja bisa dirubah, diamandir. Lah kok keputusan badan yang dibentuk oleh konstitusi tidak bisa diamandir? Coba kalau nanti keputusan Mahkamah Konstitusi hari ini 2019 pemilu serentak, kalau besok MPR membuat undang-undang dasar baru, ya, lah kan tidak berlaku lagi keputusan
yang mengikat. Yang mengikat siapa nanti 2019? Jadi karena banyak para anggota legislatif tidak memahami Pancasila, maka produk-produk perundang-undangan dan perubahan undang-undang dasar bahkan banyak yang tidak selaras lagi dengan Pancasila. Dan kami berharap seluruh anggota legislatif di tingkat manapun kembali memahami Indonesia dan Pancasila supaya bisa benar-benar tercapai tujuan dari pemilu yang sukses, tidak sekedar pemilu yang damai yang berbasis Pancasila sebagai dasar negara dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan. Saya kira ini yang paling penting yang ingin kami sampaikan. Maka sebaiknya setiap calon anggota legislatif menurut saya wajib memahami Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kadang secara dia orang sering bertanya, Pak, partai-partai sekarang ini mengajarkan Pancasila bagaimana? Ada yang cuma ngambil kepala garudanya saja, ada yang ngambil sayapnya saja, ada yang ngambil kepala bandengnya saja, ada yang cuma yang Pancasila kok diprotol gitu Pak. Ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa jangan sampai kita tidak utuh berpikir sebagai bangsa Indonesia dan sebagai Pancasilais di negara yang berdasar Pancasila. Satu contoh yang lain terakhir, di dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan pemusatan perwakilan, di dalam konstitusi dulu jelas bahwa ada putusan daerah dan putusan golongan. Sekarang ini dengan sistem DPR dan DPD tidak ada lagi, sehingga golongan-golongan yang real ada di masyarakat tidak ada wakilnya. Dulu golongan kelompok agama, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Walubi, ada PDI, PGI, ada semua kelompok ada, sehingga dalam ikut menentukan masa depan bangsa, semua kelompok-kelompok itu berperan serta, maka itu tidak banyak konflik antar kelompok dan antar agama. Tapi sekarang karena tidak terwadai dalam MPR, diselesaikan oleh mereka sendiri. Sekarang sering terjadi ketegangan antar kelompok golongan di masyarakat karena tidak ada wadahnya lagi untuk mereka bertemu ikut menentukan bangsa, karena tidak ada wadahnya dalam keputusan golongan. Apalagi pemilu sekarang ini DPD melalui mesin partai politik, maka golongan-golongan ini semakin tidak punya wakil di dalam MPR. Maka nanti akan banyak golongan yang menjadi masalah di masyarakat karena mereka tidak didudukkan ikut di dalam gotong royong memikirkan negara dan bangsa. Ini keprihatinannya. Belum lagi urusan daerah. Kemarin kami PSP ke Maluku. Maluku itu provinsi dengan 1432 pulau. DPT-nya sangat kecil, sehingga mereka mengatakan tidak pernah ada calon presiden merasa perlu kampanye di sini, Pak, karena DPT-nya kecil. Seakan-akan kami bukan bagian dari Indonesia. Ya. Nah, keadilan daerah ini juga tidak terwakili karena utusan daerah dipilih dari pusat tadi melalui mesin-mesin politik. Bayangkan 1432 pulau tidak merasa terwakili karena DPT-nya sangat kecil. Jadi calon presiden tidak perlu kampanye di Papua, tidak perlu kampanye dari Jakarta jauh, kami terbang 4,5 jam direct flight, betapa luas Indonesia, suaranya kecil. Ini sering datang ke sana, nggak sumbut pimpinan partai, ya. Maka fokusnya di sini. Nanti ada anak-anak Indonesia yang merasa tidak terwakili dalam kepemimpinan nasional. Ini juga tidak menggambarkan sila persatuan Indonesia. Jadi ini semuanya harus dikembalikan. Sistem politik ini harus kembali bermuara kepada Pancasila sebagai filosofische Grundlage. Ini yang paling penting, yang salah satu indikasi paling utama bagaimana MPR
mengangkat dari dasar Pancasila sekedar menjadi nilai ini merupakan keprihatinan bahwa tidak pahaman terhadap Pancasila menjadi sebab carut-marutnya sistem hukum, sistem tata negara kita hari ini. Nah, insya Allah harapan kami bapak-bapak dan saudara dari partai politik bersama pusat Pancasila ini semakin berpancasila di dalam berpolitik untuk kepentingan Indonesia ke depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Ini tadi tidak sekedar gagasan, tapi saya kira juga boleh dikatakan nasihat, tapi juga monggo kalau mau dimaknakan sebagai fatwa bahwa kita memang perlu kembali kepada Pancasila. Pemilu damai itu bukan sekedar urusan teknis, tapi itu juga menyangkut urusan ideologi, urusan falsafah, urusan etika, urusan nilai-nilai. Ini ada di dalam Pancasila. Nilai persatuan bisa menjadi tidak berfungsi sama sekali, berubah menjadi percekcokan kalau tidak kembali kepada Pancasila. Kembali pada Pancasila adalah kata kunci, bukan hanya untuk pemilu damai, tapi juga untuk yang lain-lain. Kita lihat masih banyak golongan tidak terwakili. Daerah merasa diperlakukan tidak adil oleh pusat. Benar apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai, di wilayah Indonesia Timur merasa masih jadi satu dengan Indonesia, tetapi orang pusat tidak pernah melihat Indonesia Timur. Bahkan juga banyak lembaga negara untuk hadir di Indonesia Timur. Mari kita bersama-sama diskusi di sana, membicarakan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Tetapi yang hadir ini ketua MPR-nya hadir, Lemhanas hadir. Tetapi yang lain-lain kami sudah tidak hadir dengan tidak ada alasan. Kepedulian terhadap daerah sangat kecil. Ini membahayakan disintegrasi bangsa. Nah, kalau orang kemudian ini mengkaitkannya dengan pemilu, apa saya pemilu? Kalau pusat saja tidak pernah memperhatikan daerah, bahkan daerah eksplorasi dengan pusat. Ini bahaya disintegrasi bangsa. Hari-hari ini masih cukup menjadi bahaya lah. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Kita pemilu harus damai, tetapi persatuan Indonesia adalah bagian lain yang juga harus kita perhatikan dalam kerangka ini. Oke, baik bapak-bapak sekalian yang kami hormati, sudah terdengar suara adzan orang yang Pancasilais yang mau menyelenggarakan, menegakkan ibadah sholatnya, sudah barang tentu harus bersama. Kami tawarkan kalau forum Sarasian Kebangsaan kita skors dulu pada sejenak kira-kira 1 jam. Dan kami sudah barang tentu masih mengharapkan bapak-bapak ibu-ibu peserta yang terhormat ini untuk setia di sini. Masih banyak teman-teman yang lain yang perlu kami beri kesempatan untuk bicara. Ini semuanya supaya sistematis. Dari kepolisian, dari TNI pasti harus kita beri kesempatan untuk berbicara. Dari kecamatan, dari kelurahan juga harus kita beri kesempatan untuk bicara. Dari Partai Demokrat, nah ini yang baru hadir tadi, ini belum bicara, nanti saya harapkan untuk bisa berbicara juga. Dan juga yang lain-lain barangkali tidak puas dengan apa yang sudah disampaikan, silahkan nanti untuk bertanya, menanggapi, mengajukan saran-saran, masukan, sikap kritis. Kami akan berikan kesempatan selepas kita semua. Bisa disetujui demikian? Baik, untuk sementara kita skors pada waktu 1 jam, mudah-mudahan cukup, dan kemudian kita kembali lagi di tempat ini. Yang mau menjalankan ibadah sholat zuhur disediakan tempat, ada musola di tempat ini bagi bersilakan. Tolong panitia bisa memberi kemudahan.
Saya skors dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin, diskusi sesi 2 akan dimulai pukul 1 siang bertempat di sini. Kemudian bagi Bapak Ibu yang harus menunaikan ibadah sholat zuhur di sebelah barat gedung ini atau tangga barat gedung ini ada musola. Silakan Bapak Ibu menuju ke musola. Kemudian untuk makan siang sudah tersedia oleh teman-teman.